Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita satu bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Oleh sebab itu Kau selidiki setiap hati kami. Tuhan ampuni kalau masih ada dosa, pikiran, perkataan, perbuatan yang kami perbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kuduskan seluruh hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, agar pagi hari ini kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, membawa persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Hati-Mu boleh disenangkan dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan, Kau tutup bungkus tempat dengan kuasa darah-Mu, sucikan, kuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami menikmati kuasa kasih Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup.
kembali. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Sungguh kami tak ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua hanya karena perkenanan-Mu Tuhan. Itu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Mari naikkan pujian dan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan kami dimampukan melewati segala sesuatunya. Hanya karena perkenanan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Semua karena anugerah-Mu.
Terima kasih Yesus. Mari kita menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena perkenanan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Mungkin hari-hari begitu sulit akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita tetap mendekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, sungguh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kebaikan-Mu. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, sungguh anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, kebaikan-Ku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, katakan anugerah-Mu. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, kebaikan-Mu. Katakan karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan.
bersorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber sukacita kita. Yang percaya pagi hari ini sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih salam samping kiri kananku, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kiri kanan engkau saudaraku, kau sahabatku, haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, amin. Kita mau bersukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jujur hidupku
Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Sungguh pertolongan kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kuatku. Kau yang menopang kami. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan dalam hidupku. Sekali lagi senang kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pikiran hati kita baharui oleh kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu lewat pujian ini, sucikan dan kuduskan hati ini. Biarlah kita bersama-sama membawa hati kita depan Tuhan, pikiran kita fokuskan untuk firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi kita pujian ini, katakan sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Amin Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, untuk menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. 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 Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah menyucikan, menguduskan pikiran hatiku, tubuh jiwa roh kami semua untuk layak menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang ada padamu? Kita baca firman Tuhan Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Baca bersama bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya setelah melayani orang banyak, Dia ingin mengasingkan diri. Untuk apa? Untuk bersama-sama muridnya untuk berdoa. Orang bilang bahasa halusnya saat teduh. Nah, tapi pada saat mereka berjalan, banyak orang melihat Dia.
Dia mau kemana ini Tuhan Yesus bersama muridnya? Akhirnya dia ikuti. Tuhan Yesus naik perahu, dia ambil lewat jalan darat supaya ketemu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap orang banyak? Dia mengusir? Tidak. Tapi oleh karena belas kasihan, dia panggil mereka, dia layani mereka. Orang-orang sakit disembuhkan. Dia melayani sampai sore hari. Pada malam hari, murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang. Karena tempat ini sunyi, tidak ada makanan bagi kami untuk mereka semua. Tempat ini jauh dari perkampungan, jauh dari desa-desa. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jangan engkau suruh mereka pergi, tetapi engkau memberikan mereka makan. Murid Yesus kaget. Wah, apa yang ada pada kami? Kami ini memiliki cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin memberkati orang yang sebanyak itu? Dia tidak tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Yesus sanggup melakukan apa yang kita mau. Kadang kita juga mungkin mengalami saat-saat bersama seperti murid-murid Yesus. Kehidupan kita setiap hari kadang tertekan, kadang kita tidak berdaya. Tiba-tiba ada situasi, peristiwa, masalah yang kita hadapi. Seperti yang murid Yesus. Sehingga kita merasa khawatir. Apakah itu dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kebutuhan ekonomi kita, atau hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Bukankah murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus punya mujizat? Dia sanggup melakukannya. Tidak ada yang mustahil. Karena kita juga, pikiran kita, otak kita hanya sebatas itu saja. Tapi kita tidak melihat ada kuasa, yaitu Yesus, yang selalu kita doakan, yang selalu kita sembah, yang selalu kita datang kepadanya. Kenapa kita tidak melakukan hal demikian? Peristiwa-peristiwa yang sederhana, apapun itu, kita harus datang kepada Yesus. Sekecil apapun itu, kita harus datang kepada Yesus. Nah, ini ada yang saya akan singkapkan. Bagaimana peristiwa murid Yesus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus sehingga mujizat terjadi. 5 roti, 2 ekor ikan, hasilnya 12 bakul penuh. Di luar dari hitungan perempuan dan anak-anak, berarti mungkin sekitar 10.000 orang. Bagaimana hidup kita, apa yang ada pada kita, itu menjadi suatu mujizat yang terbesar. Itu yang menjadi suatu kenyataan untuk kita nikmati. Saya buka rahasianya, karena saya juga mengalami Bapak Ibu. Bagaimana keberadaan kita yang biasa-biasa saja, yang mengalami tekanan, desakan yang kita tidak dapat dikuasai lagi, untuk kita putus asa. Tak kalah nih, apalah yang terjadi. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan kalau kita sungguh-sungguh percaya akan kebenaran firman Tuhan, engkau akan melewati masalah itu, dan engkau akan melihat mujizat Tuhan. Cuman kita punya pemikiran dangkal. Pemikiran kita hanya satu peristiwa yang terjadi di dunia ini, tapi ada yang supranatural yang kita tidak melewati itu. Tapi kita harus
tahu apa rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Makanya kita selalu minta Roh Kudus, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar hidupku melakukannya dan hidupku diberkati, agar hidupku mengalami mujizat hari lepas hari. Ada beberapa poin sesuai dengan firman Tuhan ini, supaya kita perhatikan dan pulang kita lakukan, kita terapkan, dan kita akan berbahagia bersama dengan Dia. Yang pertama, coba kita baca ayatnya yang ke-7. Matius 14 ayat yang ke-7. Yang tadi ya. Yang 17 ya, 17 bukan 7. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Yesus hanya sebatas melihat apa yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hidupnya. Kita juga demikian. Kita tidak sadar bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang ada kita nikmati, itu adalah satu benih. Maksudnya apa? Berikanlah benih itu untuk Tuhan. Kalau tidak ada benih, pasti tidak akan menghasilkan. Apakah itu benih? Hasil pekerjaanmu, hasil usaha bisnismu, apapun yang dikerjakan tanganmu, itu berikan kepada Tuhan. Dalam arti doakan dahulu. Tuhan, apa yang ada pada kami ini Tuhan aku persembahkan. Benih itu kita harus tanam di tanah yang subur. Kadang kita punya hasil usaha, pekerjaan kita yang kita nikmati, kita hambur-hamburkan tidak ke tanah yang subur. Tempat-tempat yang menjadi berkat untuk kita dapat berbuah menghasilkan. Kadang kita menerima berkat Tuhan, nanti sisanya untuk Tuhan. Tidak ada untuk memberikan yang terbaik. Makanya hidup kita tidak akan diberkati. Hidup kita akan begitu-begitu saja. Kita tidak menikmati, bahkan kekurangan. Banyak uang kita, banyak hasil usaha kita, tapi semuanya itu tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Sering kekurangan. Nanti kita sadar, aduh Tuhan, di mana semua uang yang saya hasilkan ini? Sehingga apa? Sehingga kita mulai menyesal, aduh coba begini, coba begitu. Itu sudah tidak bisa lagi. Nah, apa yang harus kita berikan supaya kita menabur dengan hasil usaha kita? Jangan dahulu kita berikan ke tempat lain, tapi kita bawa di hadapan Tuhan, berdoa. Tuhan, ini adalah milik-Mu yang aku terima, yang Kau titipkan untuk aku gunakan. Apakah Engkau menjadi seorang pekerja? Apakah Engkau seorang bisnismen, ada usaha? Apapun itu, serahkan bersama Tuhan. Berdoa supaya jangan iblis mengambil semuanya, Anda tidak nikmati. Nah, kalau kita sudah memiliki itu, kita doakan. Bagaimana caranya supaya kita boleh menabung itu di tempat tanah yang subur? Coba kita baca Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Yang terutama kita sebagai orang percaya, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Sebagian usahamu kamu boleh menikmati untuk keluarga, menikmati buat suami, istri, anak-anakmu. Tetapi yang utama Anda harus perhatikan ini, supaya engkau berhasil. Coba kita baca Ulangan 14 ayat yang 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu.
Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama, kau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Segala usaha pekerjaan yang dikerjakan tangan kita, dalam usaha pekerjaan kita di perusahaan, di pemerintahan, di dalam toko, di dalam kegiatan kita, semuanya itu akan diberikan keberhasilan, diberkati. Yang pertama, tanah yang subur, yaitu apa? Kalau dikatakan yang pertama adalah orang Lewi. Orang Lewi itu adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan di rumah Tuhan. Ada juga di Maleakhi 3 ayat 10. Kalau kita baca di situ, kita persembahkan untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk kelebaran kerajaan sorga. Itu pun kita harus berdoa. Kalau kita cuma berdoa, tapi hati kita tidak murni, tidak tulus, tidak ikhlas, sama halnya kita tidak diberkati Tuhan. Makanya kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian orang asing adalah berbicara orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang membutuhkan. Karena kita tidak memberi dan menabur di tanah yang subur ini, sehingga apa? Dipakai untuk dunia, sehingga apa? Kita tidak menikmati hidup. Kadang banyak duit kita, banyak penghasilan kita, tapi tidak kita nikmati, bahkan menjadi penyakit. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Anak-anak muda juga harus begitu. Ada diberikan orang tua, sisihkan yang terbaik. Bukan berarti saya katakan itu saya tidak melakukan. Saya waktu muda selalu melakukan. Saya waktu pekerjaan saya melakukan. Walaupun saya kerja di berbagai perusahaan yang dulu, tapi saya sisihkan untuk orang-orang itu. Kenapa? Karena saya tahu Allahku akan memberkati hidupku dalam usaha pekerjaan. Itu yang janji Tuhan. Anak yatim, orang yang tidak memiliki bapa lagi, tapi dia selalu berkekurangan. Tidak usah orang lain lihat, datang, berikan. Tapi sebelumnya doakan. Saya waktu di Parigi, karena saya pernah kerja di satu bank swasta, saya setiap kali menerima hasil, sebagian saya berikan kepada gereja, sebagian saya bagi untuk orang-orang di pinggir jalan. Orang tidak tahu. Saya naik motor, tiba-tiba saya lihat, oh ini ada di tempatnya, saya titipkan, ini berkat. Orang tidak kenal, tapi saya percaya, saya menabur di tempat yang tepat. Kenapa? Karena disitulah firman Tuhan katakan, kepada janda-janda, lebih lagi, saya selalu menabur kepada janda-janda yang umurnya 60 tahun ke atas, yang sudah tidak memiliki lagi hasil usaha, berkekurangan. Saya selalu datang ke tempat itu. Orang tidak tahu, tapi karena firman Tuhan, saya mulai menabur di usia yang muda dalam pekerjaan saya. Saya boleh menikmati. Bapak Ibu juga harus melakukan hal itu. Kalau hidupmu diberkati melimpah sampai akhir hayatmu, itu janji firman Tuhan. Segala usahamu Tuhan berkati. Jangan kita sia-siakan berkat ini, kita hambur-hamburkan, kita tidak nikmati. Karena apa yang kau tabur, berarti engkau sudah mempersiapkan kehidupanmu di sorga. Amin. Saya berbicara
bicara dulu waktu kami hari Jumat, kami ada pertemuan hamba Tuhan di lingkungan gereja lain. Kita berkata dalam persekutuan ini, saya bilang, kita ini sudah punya rumah di sorga. Nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan sia-siakan rumahmu di sorga. Apa yang harus kamu perbuat sekarang? Isi rumahmu itu supaya penuh dengan mahkota Tuhan. Bagaimana caranya? Ini. Jangan kita simpan, tapi tidak dikelola, tidak digunakan. Pada saat kita meninggal, untuk siapa? Untuk anak kita tidak ada masalah. Kalau disalahgunakan, ada bagian anak-anak, ada bagian kita, ada. Tapi selebihnya sisihkan untuk kerajaan sorga, milikmu sendiri. Nengat dan karat tidak akan merusakkannya. Adakah kita berbagi untuk diri kita, untuk kerajaan sorga, untuk kehidupan kita, rumah kita? Kadang kita tidak berpikir demikian. Makanya hari ini firman Tuhan katakan, sisihkan bagian itu untuk di tanah yang subur, supaya hidup berkelimpahan, supaya engkau di bumi dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Itu yang utama. Selebihnya engkau nikmati bersama keluarga, anak istrimu. Engkau nikmati bersama teman-temanmu, tidak ada salah. Memang wajar karena itu hasil usaha. Tetapi bagianmu untuk kerajaan surga mana? Itu yang Tuhan mau supaya engkau bisa menikmati hidup. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah memberi contoh tadi. Di saat dia menerima itu, dia selalu memberikan pujian kepada Tuhan dengan doa. Coba kita baca ayat yang 9. Ayat yang ke-29. Matius 14 ayat yang ke-9. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid. Maksudnya apa? Kita menerima ini, kita harus berdoa, datang kepada Tuhan. Berarti apa? Sebelum mujizat terjadi, sebelum itu akan terjadi untuk kita nikmati, adakah kita selalu berdoa? Kadang kita lupa selalu berdoa. Mungkin satu hari cuma satu hari doa makan mungkin. Atau mungkin kita bangun pagi berdoa, lupa mengucap syukur pada malam hari. Ayo kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1 dulu. Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perintah menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita semua diperintahkan, dan Tuhan tegaskan, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya apa? Setiap waktu, setiap saat kita selalu berdoa. Berdoa itu bukan tutup mata saja. Berdoa itu bukan berdiam diri, tapi kita berjalan, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah doa. Kita berbicara kepada Tuhan dalam perjalanan kita, berdoa sebenarnya, menyatakan kehadiran Tuhan, bahwa Dia ada bersama dengan kita dalam perjalanan kita. Bukan saja kita datang berdoa pada hari Minggu ini, tidak. Tapi kita juga memasak di rumah, kita juga berdoa, Tuhan biarlah masakan ini menjadi berkat bagi suamiku, anak-anakku, bagi orang yang saya hidangkan. Itu satu ucapan syukur untuk memberkati. Atau mungkin kita menjaga toko kita, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau datangkan pelanggan-pelanggan yang setia, pelanggan yang baru untuk melewati toko ini, sehingga dan membeli barang yang aku butuhkan untuk aku dapat transaksi. Hal sederhana,
Kalau kita membiasakan diri berdoa, berkata-kata dengan tidak jemu-jemu, mujizat pasti terjadi. Kenapa saya katakan? Ini firman Tuhan. Coba ayat yang ke-7. Coba ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah Allah mendengar doa-doa kita, teriakan kita, seruan kita ke hadapan Tuhan siang dan malam? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Karena kita tidak melakukannya itu. Ini peristiwa seperti seorang janda datang kepada hakim untuk bela perkaranya. Tapi hakim selalu menghindar, selalu menolak, tidak. Tapi dia selalu datang kepada hakim untuk minta perkaranya dibela. Tapi karena hakim ini sudah merasa tidak suka lagi, sering diganggu, akhirnya dia bisa memenangkan perkara janda. Apalagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita memiliki Allah. Kalau kita sering berdoa, kita sering berseru, sering kita datang di hadapan Tuhan, Allah tidak akan mengulur waktu. Dia akan segera menolongmu. Tapi kadang ada peristiwa masalah kehidupan kita, kita ambil jalan pintas, jalan keluar. Karena kita punya pikiran, otak kita jalan. Oh, ada aja saya punya teman menolong saya. Oh, ada aja orang yang dekat saya. Oh, ada aja orang tua saya. Ada aja temanku. Ada aja ini yang sampai salah itu. Jangan. Itu sangat terbatas. Yang tidak terbatas adalah Tuhan. Datang dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya suntuk, Tuhan. Saya tidak berdaya. Saya tidak memiliki siapa lagi, Tuhan. Ini yang ada padamu. Tolonglah hamba-Mu ini. Bukankah kita tidak selalu melakukan itu? Lebih bagus kita menangis, teriak di hadapan Tuhan, daripada kita menangis di hadapan orang. Lebih bagus kita datang saat teduh di hadapan Tuhan, yang sumber segalanya, daripada kita meminta kepada orang. Belum tentu diberikan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan dan orang digerakkan. Itu rahasia. Jangan kita beranggapan pikiran kita, oh temanku ji, sahabatku ji, oh ada aja orang tuaku. Tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Tapi kalau kita datang di hadapan Tuhan, berdoa, memohon, Tuhan gerakkan belas kasihan, dan orang itu tergugah. Minta dahulu kepada Tuhan. Satu saat, karena saya selalu bersama dengan orang-orang langganan saya, ada satu langganan saya yang luar biasanya selalu menghindar. Kalau minta barang, orderan, wah dia nomor 1. Pak David, kasih ini. Pak David, kasih ini. Oh ya siap, kasih ini. Tapi pada saat kalau mau menagih, ada saja menghilang dari peredaran. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, dalam nama-Mu, aku ikat kaki mereka. Karena sudah mulai kita, aku ikat kakinya, jangan keluar dari toko, supaya saya ketemu. Apa yang terjadi? Gelisah dia. Bukan berarti kita punya kuasa, tidak. Tapi Tuhan menolong kita. Lewat malaikatnya dia akan. Akibatnya apa? Oh Pak David, kita baru ketemu, padahal saya tahu. Karena Tuhan kasih tahu. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Apa yang menjadi masalahmu? Tuhan bisa menyelesaikannya kalau engkau datang berdoa, kalau engkau datang nangis di hadapan Tuhan.
engkau buka hatimu, jangan simpan-simpan sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan dibukakan jalan yang tepat. Dia tidak akan mengulur-ulurkan waktu untuk menolong. Singkirkan dulu apa yang kamu pikirkan. Oh, ada di temanku, ada di keluargaku, ada di ini bisa menolong. Jangan. Bisa diubahkan itu. Akhirnya kita tidak menerima berkat. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa membukakan segala tingkap-tingkap langit untuk kita menerima berkat. Itulah namanya orang yang percaya, yang berharap sepenuhnya, yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu ketaatan, kesetiaan. Banyak orang yang taat tetapi tidak setia. Contohnya apa? Kita taat berdoa, kita selalu, tapi tidak setia. Kadang taat hari ini, besok tidak. Taat hari besoknya, lusa tidak. Taat dan setia berarti kita melakukannya dan setia setiap hari. Doa-doa kita setiap hari di rumah itu kita lakukan juga setia besoknya. Hal-hal yang sederhana saja. Kita selalu berbicara kepada Roh Kudus di dalam hati kita. Bapak Ibu harus tahu, ini tubuh kita ini bait Allah, ada Roh Kudus berdiam. Kalau kita tidak selalu berbicara kepada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mau bisa menyampaikan isi hatinya? Dia adalah Allah kita. Saya juga selalu berbicara, Roh Kudus, hari ini Tuhan, saya mau ke sana ya. Apa yang harus ini? Dari hati. Dalam suasana saat teduh, Roh Kudus berbicara dalam hatiku. Sembahlah aku. Bahan berkata demikian. Saya merasakan sukacita. Itu berarti kita berinteraksi kepada Allah kita. Bagaimana caranya kita mengerti Roh Kudus? Yaitu bagaimana kita selalu berdoa intim dengan Dia, sehingga tanpa kita sadari dari hati ini akan timbul hal-hal yang keluar damai sejahtera. Kalau kita taat dan setia, firman Tuhan katakan, segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Bayangkan, segala berkat ini akan menjadi bagianmu jika engkau percaya dan setia melakukan firman Tuhan. Coba kita baca lagi di dalam Ulangan 28. Kita sering baca tapi kita tidak mengerti karena ada penghalang. Selubung itu. Makanya selalu kita minta selubung itu singkirkan. Selubung itu apa? Pikiran-pikiran dunia kita, pikiran-pikiran yang tidak percaya. Coba baca Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat akan menjadi bagianmu. Karena kita tidak mengerti. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Karena kita tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan setiap hari? Bagaimana Tuhan mau memberikan janjinya kepadamu jikalau kita tidak baca firman Tuhan setiap hari? Banyak hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani, kehidupanmu, pertolonganmu. Tapi kadang kita tidak melakukan hal-hal yang sederhana ini. Baca firman Tuhan, belajar. Mungkin saat ini mungkin ada yang belum baca firman Tuhan, atau mungkin seminggu tidak ada, biar satu kali. Bagaimana Tuhan memberkati hidupmu, menolong engkau. Karena itu janji firman Tuhan, Dia akan mengutus malaikatnya menjaga, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu janjinya bagi setiap orang yang setia dan percaya.
Makanya banyak orang mengalami masalah, mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang di luar logika. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Makanya kita mau belajar taat dan setia. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, pulang dari tempat ini, selama masih ada waktu dan kesempatan, berikan yang terbaik, Dia akan menolong. Yang keempat, yang terakhir, kembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang kita lupakan, kalau kita sudah terima berkat Tuhan, gaji kita akhir bulan atau penghasilan kita atau diberkati lewat orang lain, kita merasa senang, bersuka cita. Tapi sebenarnya Tuhan uji. Tuhan uji. Apakah dengan berkat ini Dia mau bersyukur mengembalikan semuanya itu? Kalau engkau setia dan taat, dan engkau mau bersyukur mengembalikan itu, Dia akan melipat gandakan berkat itu. Kadang kita terima, kita sudah berpikir, oh ini untuk ini. Oh puji Tuhan, sebentar saya mau ke mall belanja ini. Oh puji Tuhan, saya mau beli baju baru, sepatu baru. Oh ini. Coba kita baca sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 17 dan 19. Kisah ini 10 orang kusta, tapi yang mengucap syukur cuma 1. Kemana yang 9? Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Lalu Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kadang kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga kita, suami istri berkati, dilindungi. Adakah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mengucap syukur karena ada malaikat Tuhan senantiasa melindungi, memelihara langkah hidup kita. Malaikat Tuhan selalu diutus oleh Tuhan untuk apa? Menjaga hidup, menjaga usaha pekerjaan. Kemanapun engkau pergi, ada malaikat. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Makanya kita selalu bersyukur. Hari ini juga sebenarnya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh bertemu, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terlebih mendengarkan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan yang baru. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita mulai hari lepas hari. Kalau engkau sungguh-sungguh, ada 4 poin ini. Percayalah, mujizat pasti terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Jemaat GB Anugerah, apa yang ada pada ini Tuhan, saya cuma punya ini. Doakan, taburlah benih. Mungkin selama ini kita tidak menabur benih. Taburlah benih di tanah yang subur, di tempat-tempat yang firman Tuhan katakan. Selalulah berdoa setiap hari. Mintalah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan mau bagi kita. Kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Anda melayani tempat ini, pulang berdoa, terima kasih Tuhan atas waktu pelayanan yang Tuhan berikan untukku. Itu satu berkat yang tidak ternilai. Karena ada orang mau melayani, tapi tidak diberikan kesempatan. Karena Tuhan tahu. Ada orang datang beribadah, tapi Tuhan tidak berikan kesempatan. Mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di mall, mungkin ada kesibukan. Tapi waktu yang terindah, itu yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan. Yaitu kita saat ini berkumpul, duduk di hadapan Tuhan. Inilah aku Tuhan. Bapak Ibu percaya, Anda kembali ke rumah dalam usaha pekerjaan bisnis,
mujizat itu terjadi. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang pemain musik. Hal-hal yang kami tidak lakukan, kami jauh di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Baharulah hidupku, baharulah tubuh jiwa rohku, pikiran hatiku. Ajarlah hidupku untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersyukur kepadamu, mengembalikan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Inilah tangan kami mohon belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pertolongan-Mu begitu ajaib, sangat besar memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Dan saatnya kami akan berikan korban syukur kami, persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau bukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta David Ladapi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, di minggu terakhir kita ada menara doa Youth hari Jumat jam 7 malam. Bagi para pemuda, pemudi boleh hadir bersama-sama di ibadah menara doa Youth jam 7 malam di lantai 12.
Dan kemudian minggu depan, di minggu terakhir di bulan Juni, kita kembali akan beribadah dalam ibadah raya jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Pada hambanya Ibu Meliana boleh bawa kita dalam doa. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari yang berulang tahun di minggu ini untuk happy anniversary Bapak Smirna sama Ibu Wawa. Kami persilakan, mohon kesediaan hambanya Bapak Gembala, doakan buat kedua hambanya. Hamba-Mu datang ke hadirat, mengucap syukur buat pertolongan, sehingga anak Wawa dan Smirna boleh Engkau berkati pernikahannya yang menjadi usia yang ke-20 tahun. Kiranya tangan-Mu yang kuat tetap menopang, memberikan sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi, saling mengampuni, bahkan selalu taat akan hal mengasihi aja. Berkati mereka dalam pernikahan, sehingga apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Berkati mereka dalam pelayanannya, pakai mereka Tuhan, mampukan mereka dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan melanjutkan karya-Mu yang terbesar. Berkati anak-anak mereka Tuhan, usaha pekerjaan anak-anak mereka Tuhan buat berhasil dalam pekerjaan, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama. Berkati kehidupan mereka Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, membungkus mereka dalam kuasa darah, sehingga tidak ada satupun kekuatan kuasa lain yang dapat mengganggu mereka, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di mana waktu dan kesempatan kami boleh kembali Tuhan hadir bersama-sama jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Terlebih lagi mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Biar Roh Kudus, apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi kami percaya biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar lewat kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama Tuhan buat gereja-Mu secara khusus ya Bapa. Kami bersatu hati bergandengan tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami membawa sampai hari ini gereja GBA Anugerah Makassar ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika hari ini gereja-Mu masih boleh ada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan, Engkau penuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan di tempat ini Tuhan tersedia Tuhan untuk Tuhan pekerjaan Tuhan bagi pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, secara khusus buat hamba-Mu yang Kau pakai mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Franz Julius Joseph Tuhan.
Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Biarlah sukacitamu selalu melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Berikan selalu hamba-Mu hikmat-Mu, marifat-Mu yang kemudian daripadamu Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan di dalam Tuhan pelayanan yang Kau percayakan baginya. Berikan dia kesabaran Tuhan. Berikan hamba-Mu kerendahan hati Tuhan. Berikan hamba-Mu yang selalu hati yang taat setia Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang